Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftahul Huda. Saya ingin menjelaskan pengantar akuntansi biaya. Ya. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang definisi akuntansi biaya. Yang pertama, pengukuran biaya yang menentukan biaya yang terkait dengan produk, jasa, atau aktivitas tertentu. Lalu yang kedua, pengendalian biaya, memantau atau mengendalikan biaya untuk memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi anggaran. Lalu yang ketiga, analisis biaya, menggunakan informasi biaya untuk menganalisis kinerja perusahaan, termasuk analisis variansi dan break-even analysis. Lalu yang terakhir adalah perencanaan anggaran, membantu dalam penyusunan anggaran operasional dan proyeksi biaya di masa depan. Next. Lalu yang selanjutnya saya ingin membacakan dan menjelaskan peran dan pentingnya akuntansi biaya dalam perusahaan. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, informasi yang tepat. Informasi yang tepat, biaya menyediakan informasi yang akurat mengenai biaya produksi dan operasional, yang membantu manajemen dalam membuat keputusan yang strategis. Lalu yang kedua adalah analisis profitabilitas, yaitu dengan memahami biaya, perusahaan dapat menentukan produk atau layanan mana yang paling menguntungkan. Lalu selanjutnya adalah perencanaan dan penganggaran. Yang pertama, perencanaan penganggaran. Akuntansi biaya membantu dalam menyusun anggaran dan memproyeksi biaya yang akan dikeluarkan dalam periode tertentu. Yang kedua, pengendalian biaya. Dengan adanya anggaran, perusahaan bisa lebih mudah mengontrol dan mengeluarkan pencegah pemborosan. Lalu pengendalian kinerja, analisis variance. Analisis variance membandingkan biaya aktual dengan biaya yang dianggarkan untuk mengidentifikasi penyimpangan dan pengambilan tindak korektif. Lalu evaluasi kinerja, membantu dalam mengevaluasi efisiensi departemen atau unit bisnis dalam menggunakan sumber daya. Selanjutnya, penentuan harga yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, strategis penetapan biaya. Informasi biaya memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang kompetitif sambil memastikan margin keuntungan yang sehat. Lalu yang kedua, biaya berdasarkan aktivitas. Metode ini membantu dalam menentukan biaya yang lebih akurat untuk setiap produk atau layanan berdasar aktivitas yang dilakukan. Selanjutnya, perencanaan jangka panjang. Yang pertama, perencanaan investasi. Perencanaan investasi, analisis biaya membantu dalam merencanakan investasi jangka panjang dan mengembangkan produk baru. Lalu, yang kedua, forecasting. Memungkinkan perusahaan untuk mengamalkan biaya yang mendapatkan di masa depan, membantu dalam perencanaan strategi. Yang terakhir adalah peningkatan efisiensi. Yang pertama adalah identifikasi pemborosan. Dengan menganalisis biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan. Yang kedua adalah optimalisasi proses. Memungkinkan perusahaan untuk mengoptimalkan proses produksi dan mengurangi biaya tanpa mengurangi kualitas. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan akuntansi biaya, yaitu ada tujuan akuntansi biaya memiliki beberapa tujuan utama yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian biaya dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di antaranya ada 4, yaitu 1. Menentukan biaya produksi barang atau jasa. Tujuan utama akuntansi biaya adalah untuk menghitung dan menentukan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi barang atau jasa. Hal ini meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead. 2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Akuntansi biaya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajemen untuk membuat keputusan penting seperti penetapan harga, perencanaan produksi, pengendalian biaya, dan pengalokasian sumber daya. 3. Mengevaluasi kinerja keuangan. Dengan menggunakan data biaya yang akurat, perusahaan dapat mengevaluasi kinerja produksi dan operasional. Misalnya, apakah biaya produksi melebihi anggaran atau jika ada pemborosan yang perlu dikendalikan. 4. Pengendalian biaya dan efisiensi operasional. Akuntansi biaya memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengendalikan biaya yang tidak efisien atau pemborosan. 5. Penyusunan anggaran.
Informasi yang diperoleh dari akuntansi biaya juga dipergunakan dalam penyusunan anggaran perusahaan. Akuntansi biaya membantu memprediksi biaya masa depan yang memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengalokasikan dana secara lebih efektif. 6. Menentukan harga pokok produksi. Akuntansi biaya penting dalam menentukan harga pokok produksi suatu barang atau jasa yang merupakan salah satu komponen utama dalam menentukan harga jual. 7. Menentukan proses perencanaan dan pengendalian keuangan. Akuntansi biaya memberikan dasar untuk analisis perbandingan antara biaya aktual dan biaya yang dianggarkan, variance analysis, yang membantu dalam pengendalian keuangan dan penyesuaian strategi operasional. Tujuan akuntansi biaya ada menyediakan informasi untuk pengendalian biaya, yaitu membandingkan biaya aktual dengan biaya anggaran, menganalisis perbedaan antara biaya yang dianggarkan dan biaya yang sebenarnya dikeluarkan, mengidentifikasi penyebab penyimpangan biaya dan kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, yaitu ada pengurangan biaya, peningkatan efisiensi, optimasi penggunaan sumber daya. Membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. 1. Perencanaan dalam akuntansi biaya, yaitu ada penyusunan biaya anggaran, perencanaan kapasitas dan sumber daya, dan menentukan harga pokok produksi. 2. Pengambilan keputusan dalam akuntansi biaya, yaitu ada 1. Keputusan penetapan harga, 2. Keputusan pemilihan produk dan lini produk, 3. Keputusan pembelian atau produksi, 4. Keputusan perluasan produksi atau investasi, 5. Keputusan pengurangan biaya atau cost reduction, 6. Keputusan dalam keadaan krisis atau perubahan. 3. Penyediaan data untuk evaluasi kinerja ada 1. Evaluasi kinerja berdasarkan biaya, 2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan, dan 3. Teknik evaluasi kinerja dalam akuntansi biaya. Di poin 3 ada ruang lingkup akuntansi biaya. Ruang lingkup akuntansi biaya mencakup penentuan harga pokok produksi, di mana dia bisa menghitung biaya produksi per unit dan menetapkan harga jual. Yang kedua ada pengendalian biaya. Pengendalian biaya membandingkan biaya aktual dengan anggaran, menganalisis penyebab penyimpangan, dan mengambil tindakan korektif. Yang ketiga, pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan untuk menetapkan harga, pemilihan metode produksi, dan evaluasi kinerja produk. Yang keempat, ada perencanaan, yaitu penyusunan anggaran dan peramalan biaya. Dan yang kelima, ada analisis biaya yang berdasarkan aktivitas ABC dan analisis titik impas. Adapun proses perhitungan harga pokok produksi atau HPP ada 3, yaitu mengumpulkan data biaya, mengalokasikan biaya overhead, dan menghitung harga pokok produksi per unit. Ada pula metode penentuan harga pokok produksi. Yang pertama, metode full costing atau harga pokok penuh, dan metode variable costing, harga pokok variabel. Sistem dan metode dalam akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya ada 2, yaitu standar dan aktual. Sedangkan metode akuntansi biaya ada 3, metode proses, pesanan, dan job order. Faktor yang mempengaruhi pemilihan sistem dan metode antara lain jenis produk, volume produk, tingkat kompleksitas produk, dan tujuan penggunaan informasi biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin 4, yaitu jenis-jenis biaya. Slide selanjutnya, Kak. Jenis biaya yang pertama yaitu biaya tetap, yang merupakan biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun volume produksi berubah, seperti biaya sewa gedung dan gaji karyawan. Kedua, biaya variabel, biaya yang jumlahnya berubah sebanding dengan perubahan volume produksi seperti bahan baku. Dan ketiga, yaitu biaya semi variabel, biaya yang memiliki komponen tetap dan variabel. Contohnya biaya listrik yang memiliki komponen dasar tetap ditambah dengan biaya berdasarkan pemakaian. Yang keempat, yaitu biaya langsung,
biaya yang dapat didistribusikan secara langsung ke produk atau layanan tertentu seperti biaya bahan baku dan biaya perlengkapan. Selanjutnya, yang kelima yaitu biaya tidak langsung. Biaya yang tidak dapat diatribusikan secara langsung ke satu produk atau layanan seperti pemeliharaan, peralatan, dan gaji manajemen pabrik. Kemudian yaitu biaya produk, biaya yang terkait dengan pembuatan produk dan termasuk biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Yang ketujuh yaitu biaya periode, biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi dan dicatat sebagai beban pada periode terjadinya, seperti biaya pemasaran dan administrasi. Yang kedelapan, biaya peluang, yaitu biaya potensial yang hilang ketika memilih satu alternatif dibanding alternatif lainnya. Selanjutnya, yang kesembilan yaitu biaya relevan, biaya yang mempengaruhi keputusan manajerial karena hanya biaya ini yang berubah dengan adanya alternatif keputusan tertentu. Yang ke-10 biaya tidak relevan, biaya yang tidak mempengaruhi keputusan manajerial karena tetap sama untuk semua alternatif. Yang ke-11 biaya standar, yaitu biaya yang ditentukan di muka sebagai tolak ukur untuk mengukur efisiensi. Dan yang terakhir yaitu biaya aktual, biaya real yang dikeluarkan dalam kegiatan produksi suatu operasional. Jalan mau mempresentasikan terkait bagian akun dan night journal yang biasa digunakan dalam akuntansi biaya. Next. Nah, berikut ini ada beberapa akun-akun yang biasa digunakan di akuntansi biaya. Yang pertama ini terkait bahan baku dari perusahaan atau biasa kita sebutnya raw material. Kemudian akun yang kedua adalah terkait upah tenaga kerja langsung atau direct labor wages. Kemudian yang ketiga adalah biaya overhead pabrik atau manufacturing overhead. Terus yang keempat ini adalah barang dalam proses atau work in process. Dan yang terakhir adalah barang jadi atau finished good. Jadi terkait siklus ya. Jadi yang dari awalnya itu akun di bahan baku yang kemudian dikerjakan untuk menjadi nomor 4 itu barang dalam proses. Nah, di antara itu ada biaya-biaya terkait upah tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik yang kemudian endingnya adalah barang jadi yaitu finished good. Oke, next. Nah, ini terkait contoh jurnal yang biasa ada di dalam akuntansi biaya. Yang pertama adalah pembelian bahan baku sebesar 3 juta secara tunai. Jadi ketika ada perusahaan atau sebuah perusahaan atau entitas melakukan pembelian bahan baku sebesar 3 juta, kemudian akan dilakukan pencatatan dalam ayat jurnal. Nah, salah satu pencatatannya adalah mempengaruhi akun-akun bahan baku dan kas usaha. Sudah jelas ya, ketika kita membeli berarti bahan bakunya berada di debit untuk bahan baku. Karena ini dilakukan secara tunai, maka akun yang berada di kredit adalah kas usaha sebesar 3 juta juga. Kemudian yang kedua adalah pembayaran gaji karyawan. Nah, terkait pembayaran gaji karyawan ini, akun yang terkait adalah upah tenaga kerja dan kas usaha. Karena ini dibayar secara tunai, jadi di debit ini terkait upah tenaga kerja dan yang di kredit ini adalah kas usaha sebesar masing-masing 30 juta. Dan kemudian adalah biaya overhead pabrik sebesar 2 juta secara kredit. Nah, biaya overhead pabrik ini akun-akun yang mempengaruhi adalah biasanya ini biaya overhead pabrik dan utang usaha. Utang usaha karena di sini dilakukan secara kredit pembayarannya. Nah, nanti pencatatan di dalam ayat jurnalnya adalah biaya overhead pabrik sebesar 2 juta di debit dan utang usaha sebesar 2 juta di kredit. Next. Ya, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya William Ben Gunawan. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akuntansi biaya dan fungsinya dalam ranah manajerial. Pertama, akuntansi biaya menjadi penting karena memberikan informasi detail bagi perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan dapat menetapkan produk atau jasa yang mereka berikan itu secara akurat. Sebagai contoh, dalam aspek ini, pertanyaan yang akan dilontarkan oleh perusahaan adalah apakah produk atau jasa yang mereka hasilkan itu harganya sudah sesuai. Kedua, fungsinya adalah untuk menyediakan data anggaran, yang mana hal ini akan mempengaruhi pengeluaran dan profitabilitas sebuah perusahaan.
yang mana nantinya akan berdampak pada rasio-rasio keuangan seperti operating profit margin, gross profit margin, ataupun net profit margin. Dan fungsi yang ketiga adalah identifikasi area efisiensi, terutama dalam proses-proses operasional. Pertanyaannya adalah seputar bagaimana biaya dapat ditekan. Untuk best practice atau common practice sendiri biasanya akan terjadi di perusahaan manufaktur. Itu analisis akuntansi biaya akan menggunakan pendekatan analisis cost volume profit, yang mana di sini pendekatannya adalah full costing. Jadi menerapkan atau mentotalkan semua biaya yang digunakan untuk menghitung biaya per unit. Ataupun di manufaktur sendiri juga bisa ditentukan berdasarkan lean costing atau biaya standar tiap unit produksi, di mana biaya ini kadang tidak memperhitungkan faktor overhead tetapi hanya memperhitungkan faktor HPP. Dan yang ketiga itu ada di Horeca atau di hotel, restoran, dan kafe. Biasanya untuk penentuan anggarannya itu lebih fleksibel dan dapat menggunakan variance analysis. Karena bahan-bahan dari perusahaan makanan atau bisnis makanan F&B itu sendiri biasanya harganya tidak dapat diperoleh dengan harga pasti. Dan di sini ada contoh studi kasus kecil untuk laporan keuangan dari Sido Muncul, produsen tolak angin. Di sini kita juga bisa melihat bahwa untuk data laporan kuartal 3 tahun 2024 sebenarnya banyak aspek yang mempengaruhi dari penjualan ataupun laba bersih, yang mana juga berkaitan dengan akuntansi biaya. Misalkan di sini kita lihat bahwa untuk penjualan dari tahun 2023 kuartal 3 ke 2024 itu meningkat 11% dari segi total penjualan. Akan tetapi untuk beban pokok penjualan itu ternyata hanya meningkat 4%. Dan yang menariknya lagi adalah ternyata meskipun penjualannya hanya meningkat 11%, tapi untuk laba bersih itu meningkat lebih dari 30%. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor lain juga seperti efisiensi beban, ataupun pengurangan pajak, dan sebagainya. Jadi sangat penting untuk mengkaji akuntansi biaya. Dan keterbatasan untuk akuntansi biaya itu sendiri adalah tidak memperhitungkan faktor eksternal, jadi ini fokus ke ranah internal perusahaan. Kemudian kurang fleksibel juga bagi bisnis jasa, karena biasanya untuk bisnis jasa itu sangat minim untuk modal yang dikeluarkan, ataupun biasanya harga jualnya itu dapat dinegosiasi sehingga berubah dan tidak tetap. Yang ketiga adalah biaya overhead itu seringkali sulit dikendalikan sehingga akan menimbulkan bias dalam perhitungan akuntansi biaya. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan, akuntansi biaya berperan penting dalam manajemen perusahaan melalui penyediaan informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis, terutama dalam aspek penetapan harga, pengendalian anggaran, dan efisiensi produksi. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.